warahmatullahi wabarakatuh. Udah hadir semuanya, Bu? Masih di perjalanan? Baik, kita akan bahas Jazari ya. Mulai dari bab tajwid. Sudah siap belum? Bu Ibu sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwidi. Wal akhdhu bit tajwidi. Dan membaca Quran dengan tajwid itu hatmun lazimun, adalah kewajiban yang sangat wajib. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Wal akhdhu bit tajwidi, dan mempraktekkan bacaan Quran dengan tajwid itu hatmun lazimun. Wajibul kudu, wajibul kuadrat. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Man barang siapa lam yujawwidil Qur'an, yang tidak mentajwidkan Quran, tidak membaca Quran dengan tajwid, asimun berarti dia berdosa. Berarti ibu-ibu ketika baca Quran, ya, ketika baca Quran, praktek baca Quran, itu hukumnya wajib membacanya dengan tajwid. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita mempelajari teori tajwid? Hukumnya apa? Maka bagi orang yang mempelajari teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kefarduan yang apabila ada yang mewakilkan untuk mempelajarinya, maka yang tidak belajar itu tidak berdosa. Misal di sebuah kampung, sama sekali tidak ada yang belajar tajwid, sama sekali. Maka seluruh kampung tersebut adalah, atau seluruh kampung tersebut terkena dosa semuanya, gara-gara tidak mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana kalau misalkan sudah diwakilkan sama sebagian di sebuah penduduk, ternyata ada sebagian santri yang mempelajari tajwid, maka orang yang tidak belajar tajwid itu sudah diwakili sehingga tidak lagi berdosa. Itulah enaknya kalau di sebuah kampung ada seorang santri. Kenapa? Ya, banyak sesuatu hal yang sifatnya fardu kifayah terwakilkan. Gitu. Coba bayangkan, kalau seandainya di sebuah kampung tidak ada seorang santri, nggak ada yang mempelajari ilmu agama, nggak usah lah kita dosa KB. Semuanya dosa itu kampungannya. Jangan dikira ya. Anteng-anteng saja dengan apa yang dilakukan. Makanya siapapun yang memiliki tanggung jawab terhadap agama, maka dia akan melihat situasi kondisi yang ada, apakah masyarakatnya sudah tersentuh dengan Islam atau belum. Ketika belum, maka harus ada langkah bagi orang yang sadar untuk apa? Untuk membuat sebuah pendidikan agama yang benar ya, bukan yang asal, yang benar.
Jadi jangan begini, asal ngaji gitu kan ya. Nu penting mah ngaji lah. Bukan ngaji itu penting. Kalau yang nu penting mah ngaji, kasahawai guruna itu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menambah persoalan. Ya. Makanya dalam bab mempelajari agama Islam itu harus dilihat siapa gurunya. Nah itu. Kalau dalam bab mempelajari agama itu harus dilihat yang pertama itu saha guruna, naon bae nu diajar gitu. Kalau asal saja ya gimana ya? Tidak akan terpenuhi kan kewajiban-kewajibannya kalau asalnya. Kebanyakan mayoritas ya yang saya lihat ya, di beberapa masyarakat dasarnya masih ngaji itu ya asal gitu. Tidak ada kurikulumnya, penting ngaji ya. Kemudian standar kemampuannya tidak terlihat atau sampai sejauh mana gitu kan. Jadi itu penting ngaji we gitu kan. Ngaji itu penting gitu kan. Kalau sudah berpikir bahwa ngaji itu penting, maka dia tidak akan asal-asalan gitu. Baik, lanjut. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan bacaan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan dengan bacaan tajwid. Ya. Dalam artian bahwa praktek daripada Rasulullah SAW yang ya didapatkan wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dibacakan dengan tajwid. Ya, bukan asal-asalan. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Ya, bukan teori tajwid ya, tapi bacaan tajwid. Maka dalam hal ini program talaki bersanad itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena untuk menyambungkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan kita nih ya, kita baca Quran nih, tapi tidak ya baca Quran saja gitu, tidak ada tujuan untuk mengambil sanad. Itu tidak ada nanti tidak ada standarisasi nanti itu. Standarisasi apa? Standari bahwa bacaan kita itu sudah tersambung dengan bacaannya baginda Nabi Muhammad SAW, gitu, ya. Wahakadha minhu ilaina wasala, demikianlah Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid yang sampai kepada kita. Jadi sampai kepada kita Quran itu turun dengan tajwid. Wahwa aydan hilyatut tilawati, dan juga tajwid itu tujuannya adalah untuk memperindah bacaan. Hilyatut tilawah, memperindah bacaan. Memperindah ya. Wazinatul adai wal qiraati, dan menghiasi bacaan. Menghiasi bacaan, ya. Nah, di sini ya ada lafaz at-tilawah, al-ada, dan qiraah. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah kalau tilawah itu bacaan seseorang di hadapan banyak orang, namanya tilawah. Kalau ada adalah bacaan seseorang di hadapan gurunya, itu ada namanya.